Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apa yang kita tahu tentang tabut perjanjian? Berbicara tentang apakah tabut perjanjian kepada kita? Apakah yang terjadi pada tabut ini pada zaman bangsa Israel? Daud mengambil langkah-langkah serius dan berani untuk mengembalikan tabut perjanjian ke tempatnya di Yerusalem. Dan pemandangan ini penuh sukacita. Namun sesuatu terjadi yang menimbulkan duka di hati Daud. Apakah yang terjadi? Kita akan melihat Daud sukses dan sukses dan sukses sehingga reputasinya menyebar ke seluruh negeri. Apakah sukses selalu menjadi sebuah tanda dari perkenaan Allah? Bagaimanakah keadaan kemah suci pada zaman Saul dan zaman Daud? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian lama, khususnya kitab 1 Tawarikh, pasal 13 dan pasal 14. Di awal episode ini izinkan saya menyambut tamu-tamu saya, para hamba Tuhan, Dr. SM Ezat, selamat datang. Selamat datang. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Tuhan memberkati. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Ishak, di dalam pasal yang hebat ini, pasal 13, Daud rindu untuk mengembalikan tabut perjanjian Tuhan. Pada mulanya, apa yang dimaksud dengan firman tabut perjanjian Tuhan? Apa yang dimaksud dengan perabot ini? Perabot ini sangat berharga bagi setiap orang Yahudi yang saleh sebab perabot ini dan isinya menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah sebuah kotak yang terbuat dari kayu akasia, dilapisi dengan emas yang berbicara kepada kita tentang Kristus dalam kemanusiaannya dan keilahiannya. Di dalamnya ada hal yang sangat baik, ada buli-buli berisi mana, dan 2 loh batu perjanjian dan tongkat Harun yang bertunas. Dan di sepanjang sejarah bangsa itu ia mewakili hadirat Allah di tengah umatnya. Namun faktanya dalam sejarah bangsa itu, Tentunya ada rincian tentang tabut perjanjian ini yang disebut dalam kitab Keluaran, Keluaran. benar sekali. Di dalam di kemah dalam suci. kemah suci. Ya, dan kita telah mempelajari ini dalam pelajaran sebelumnya. Kita juga sebelumnya sudah mempelajari apa yang telah terjadi pada tabut ini karena kebodohan umat ini sangat menyedihkan. Dalam 1 Samuel pasal 4, Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Dan mereka bertempur dalam peperangan jasmani menurut motivasi manusia dan egois, bukan motivasi yang kudus. Jadi ketika mereka mengalami kekalahan, mereka membawa tabut perjanjian untuk memenangkan pertempuran dengan berpikir bahwa tabut itu adalah mantra yang akan menyelamatkan mereka. Mereka menariknya ke dalam sebuah perang. Tepat, jadi hasilnya adalah Tuhan mengizinkan untuk membawa masuk kekuatannya dalam penawanan, dan orang Filistin membawa tabut Tuhan bersama mereka. Ini adalah bencana, Ikabod artinya kemuliaan telah hilang dari Israel. Namun, dengan cepat karena Tuhan memuliakan namanya, masalah terjadi pada orang Filistin sejak mereka merampas tabut perjanjian. Mereka berkata, mari kita singkirkan tabut ini, dan mereka menaruhnya di atas sebuah kereta dan mengirimnya ke Israel. Tabut itu kembali ke Israel kepada seseorang yang disebut Abinadab, di satu tempat yang disebut Kiryat Yearim. Dan tabut itu tinggal di sana dalam waktu yang lama, dan di sini Daud dalam pasal 13 dari 1 Tawarikh, Daud ingin mengembalikannya ke Yerusalem. Namun seperti yang akan kita lihat, tidak semua motivasi dan cara itu benar, tapi cukuplah bahwa ia berpikir untuk mengembalikan tabut Tuhan ke tempatnya. Dr. Esam, Daud berpikir dalam hatinya dan meminta nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara mengembalikan tabut itu? Apa yang terjadi dalam kisah ini? Pada faktanya adalah sebuah keinginan yang hebat yang ada di hati Daud untuk mengembalikan tabut itu.
Karena saya percaya bahwa satu dari banyak ide utama yang ada di pikiran Daud adalah bahwa Allah memiliki sebuah posisi yang besar di hatinya Daud. Karena itu, perkara-perkara Allah itu berharga bagi dia. Ia ingin melakukan hal-hal bagi Tuhan untuk membuatnya senang. Dan salah satunya adalah mengembalikan tabut. Lalu ia akan melihat dia membangun sebuah rumah bagi Tuhan dan seterusnya. Namun problem Daud di sini adalah ia mencari nasihat dari orang-orang. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik. Ia mempunyai keinginan. Dan keinginan ini memiliki peraturan. Dan saya pikir Daud adalah salah satu dari mereka yang memahami firman Allah dan bukan salah satu yang tidak faham. Peraturan-peraturan ini bagaimana mengembalikan tabut Tuhan selama ada sebuah keinginan, saya pikir tidak dibutuhkan adanya nasihat. Bertanya pada orang-orang itu mungkin adalah salah satu alasan yang membuat Daud berpikir tentang mengembalikannya lewat cara yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Apa arti sesuai hukum Taurat? Menurut hukum Taurat, manakah cara yang Ketetapannya benar? dalam kitab Bilangan pasal 4 ketika khususnya tabut diusung, tabut itu tidak boleh kelihatan. Harun menutupi tabut perjanjian dan ada kayu-kayu pengusung. Para imam mengusung kayu-kayu ini. Tabut secara spesifik diusung oleh suku Kehat, orang-orang Kehat. Tabut harus diusung di bahu dan harus ditutupi tudung. Itu tidak boleh ditaruh di atas sebuah kereta. Di sepanjang jalan ketika mereka sedang melewati padang gurun, di sepanjang tahun-tahun yang panjang sejak kemah dibangun sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, tabut diusung. Itu tidak pernah ditaruh di atas sebuah kereta karena tabut harus diusung di atas bahu. Daud mempunyai keinginan untuk mengembalikannya. Namun jalan masuknya mungkin tidak ia urusi. Mungkin orang-orang ini memberikan nasihat padanya ketika ia meminta nasihat mereka. Yang membuat dia tidak mengembalikannya sesuai dengan ketetapan. Atau sesuai dengan firman Allah. Bagaimana tabut itu bisa dikembalikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada firman Allah adalah sebuah kebutuhan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Saya tidak bebas untuk memilih suatu cara. Saat orang Filistin mengambil kereta ini, orang Filistin ketika mereka merebut tabut Tuhan, mereka terkejut bahwa tabut Tuhan adalah alasan bagi bencana-bencana atas mereka karena Allah membela dirinya sendiri dan mereka ingin mengembalikannya. Orang Filistin tidak mengerti, jadi mereka menaruhnya di atas sebuah kereta dan mengembalikannya. Ini orang Filistin. Mereka bisa melakukannya, tetapi kamu punya teks di dalam firman Allah. Jadi kamu harus mentaatinya dan menjalankan apa yang Tuhan katakan. Tuhan tahu apa yang benar, ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Jika Daud setia dengan perkataan Tuhan ini, ia tidak akan meniru orang Filistin dan melakukan apa yang mereka lakukan. Dan tentu ia tidak akan mengambil saran manapun dari orang sekitarnya, melainkan hal yang sesuai dengan ketetapan. Dan ketika itu tidak berjalan sesuai dengan ketetapan, saya percaya hal itu menimbulkan banyak problem. Mungkin ada faktor lain yang tidak sesuai dengan ketetapan. Saat ia membawa tabut kembali setelah itu, Alkitab berkata ia menyiapkan sebuah kemah. Kali ini ia tidak menyiapkan sebuah kemah untuk itu. Ia tidak menyiapkan sebuah tempat untuk itu. Kemana persis tabut itu dipindah? Jadi ada sebuah rentetan banyak kesalahan yang membuat Daud melakukan kesalahan ini yang konsekuensinya menyedihkan. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Anda sudah menunjukkan bahwa tabut adalah simbol dari hadirat Tuhan. Bagaimana kita seharusnya berurusan dengan hadirat Tuhan dalam cara yang tepat? Bagaimana kita seharusnya berurusan dengan hadirat Tuhan dalam cara yang tepat? Bagaimana kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang Daud dan orang-orang itu lakukan dalam hal mengusung tabut? Yang dilakukan benar namun caranya salah dan ini adalah sebuah kesalahan yang diulang-ulang. Misalnya jika kita menganggap seperti yang telah kami katakan bahwa tabut adalah sebuah gambaran dari hadirat Tuhan di tengah umatnya, jadi berkumpulnya orang-orang percaya di sekeliling Kristus, sesuai Matius 18:20 sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku di situ aku di tengah-tengah mereka. Kita dapat melihat sebuah gambaran indah dari persekutuan gereja. Ketika orang-orang percaya berkumpul di sekeliling Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah hal besar, namun perlu dilakukan dengan cara yang benar. Penyembahan punya tatanan dan disiplin dan mempraktekkan talenta-talenta di gereja mempunyai sebuah sistem. 1 Korintus 14 dan 1 Korintus 12 dan banyak lagi di perjanjian baru yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang teratur. Mungkin seperti yang kita pahami, beberapa orang berkata bahwa itu adalah sebuah penemuan yang baik. Karena hal itu dinamai sebuah kereta baru, artinya suatu penemuan yang baru. Dan sekarang banyak orang menemukan cara-cara baru dalam beribadah. Mereka temukan cara-cara baru dalam pelayanan, namun kita ingin melihat apa yang Tuhan inginkan, karena apa yang Tuhan inginkan adalah yang akan memuliakan dan menyenangkan Dia. Ini yang baik bagi jiwa-jiwa, jadi saudara ayat saya tidak dapat berkata bahwa supaya jiwa-jiwa
bisa diselamatkan, kita akan melakukan ini dan itu. Akan ada di luar ketetapan dan di luar apa yang sudah ditulis. Tujuan sesuatu tidak membenarkan cara-cara yang dipakai bagi Allah. Tujuannya haruslah kudus, penyembahan atau ibadah. Membangun orang-orang percaya, menyelamatkan jiwa-jiwa, semuanya baik. Tetapi juga cara-cara untuk Jadi Anda mencapai ingin tujuan harus mengatakan benar. bahwa firman mengatur kita. Ya, Mengatur dalam ibadah kita, mengatur kita dalam cara menginjil, ya. mengatur kita dalam bertingkah laku, kita berjalan sesuai dengan firman. Firman memiliki posisi dan otoritas yang lebih tinggi. Kalau dalam tidak, segala saya hal. tidak akan menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba artinya saya mematuhi Tuhan. Benar. Khususnya jika tabut merujuk untuk bangsa ini pada kemuliaan Allah, ini tempat di mana Allah dimuliakan. Cerita tentang kemuliaan Allah, tidak seorang pun dapat memuliakan Allah selain Allah sendiri. Dan tidak seorang pun dapat menetapkan peraturan-peraturan tentang bagaimana Allah dimuliakan, khususnya ketika ia hadir di tengah umatnya. Kecuali pribadinya, karena itu tidak seorang pun dapat menetapkan sebuah tatanan bagi gereja. Ketika jemaat berkumpul untuk beribadah, ketika semua jemaat berkumpul, siapa yang dapat menetapkan tatanannya? Ia tahu apa yang benar untuk dilakukan. Kita tidak dapat menambahkan apapun dari diri sendiri atau memilih apa yang kita anggap terbaik. Bahkan jika terkadang hal ini kelihatan baik, kadangkala hal lain tampak menarik dan kadangkala semuanya nyaman, dan terkadang semua membuat kita senang dan kadangkala semua itu baik. Namun, kita tidak bebas. Apa yang benar dan bukan apa yang membuat kita senang adalah apa yang perlu kita lakukan. Hal yang benar akan buat kita bahagia. Benar, Dr. Esam, sebagai tambahan dari pembicaraan ini, tabut ditempatkan di atas kereta. Dan kita tahu hal itu salah karena tidak sesuai dengan ketetapan Alkitab. Namun ia berkata dalam ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Jadi perspektif yang dangkal dan sempit akan berkata bahwa Uza melakukan hal yang baik. Tabut itu hampir jatuh dan ia membantu mencegahnya. Mengapa Tuhan murka kepadanya dan mengapa Daud marah? Faktanya Tuhan tahu bagaimana membela dirinya. Tuhan tahu bagaimana membela dirinya dengan sangat baik, bahkan jika hal itu dilakukan lewat lembu. Yang terjadi itu salah dan saya pikir Allah sementara ia bersindah dari surga dan berkata, inikah yang aku katakan? Inikah caranya untuk aku dimuliakan di tengah-tengahmu? Inikah apa yang aku berikan padamu? Inikah caranya kamu menghargai firmanku? Dan pemikiran-pemikiranku, saya pikir ia tidak akan senang sama sekali. Mungkin mereka akan menyadarinya di sepanjang jalan, namun itu tidak terjadi sama sekali. Apa yang telah terjadi? Tentu kita tahu bahkan ketika lembu itu tergelincir, mereka berada di bawah otoritas ilahi. Intinya bukan hanya mengapa lembu itu tergelincir di dalam situasi seperti itu. Jadi saya pikir Allah dalam kasus ini membela dirinya untuk memperlihatkan bahaya berurusan dengan hal-hal yang sakral. Seperti yang sudah Anda katakan ketika kita melihat pada topiknya dari perspektif manusia, apa yang telah Uza lakukan? Itu hal yang sederhana. Ia mengulurkan tangannya supaya tabut itu tidak jatuh. Tidakkah ini yang terjadi? Ia mengulurkan tangannya untuk memegang tabut. Siapa berkata bahwa Tuhan menginginkan seseorang untuk memegang benda-bendanya atau Atau untuk membela dia? untuk membela dia? Ini adalah sebuah kisah yang serius. Ini tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah sama sekali. Yang berpikir tentang kemuliaan Allah dengan cara yang benar, tahu bahwa tidak seorang pun tahu bagaimana memuliakan Allah kecuali ia memuliakan dirinya sendiri. Dan jika saya berusaha untuk menyetujui sesuatu dan menganggap hal itu benar, Allah akan memuliakan dirinya dalam sebuah cara yang konsisten dengan kekudusannya. Apakah kesalahan ini sederhana di mata kita? Mungkin. Namun apakah kesalahan ini serius di mata Tuhan? Itu serius. Dan peristiwa ini pada faktanya mengerikan. Ini adalah sebuah atmosfer sukacita. Ayat-ayat yang Anda sudah baca berbunyi, Daud dan seluruh orang Israel menari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian. Kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Nafiri, bayangkan puncak sukacita, berubah menjadi sebuah pemakaman. Itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan. Itu mempunyai gema yang mengerikan. Mengapa? Karena Allah tidak ingin tabut itu sampai tujuan akhir dengan cara ini. Jika Allah bertoleransi terhadap yang ini, maka akan terjadi langkah pembiaran kedua dan langkah pembiaran ketiga. Jadi Allah menghentikan hal ini sejak awal. Sehingga kita tidak tergelincir makin dan makin jauh. Ini menunjukkan bahwa jika Allah bertoleransi tentang sesuatu kepada kita, kita akan selalu membuat jurang yang bertambah lebar sesuai dengan kasih karunia Allah. Maka ia menghentikan parade ini pada titik tertentu ini. Saudara Ishak, di pasal 14, Alkitab berkata tentang Daud,
Hiram Raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Kemudian ayat selanjutnya, Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Saya ingin tahu dari Anda, jelas dari kedua ayat pertama menyatakan Daud dimuliakan dan terkenal serta semua orang menghargai dia. Namun, setelah itu dalam ayat 3 juga jelas bahwa ia mulai mengambil arah-arah yang lain. Saya ingin mendengar komentar dari Anda tentang apakah kesuksesan ini didukung oleh Tuhan atau tidak, dan yang ia lakukan dalam ayat 3 mengambil banyak istri. Ini adalah pertanyaan yang indah dan kritis. Tidak selalu ketenaran atau kesuksesan orang atau kemasyhuran hamba Tuhan adalah indikasi Tuhan berkenan atas apa yang ia lakukan. Jika Tuhan beri kemakmuran, tidak berarti bahwa ia setuju dengan apa yang kita lakukan. Bahkan jika ada pengaruhnya, Izinkan saya jujur dengan Anda, pengaruh ini nyata dan bukan seperti pengaruh yang sebagaimana kita pahami dari bagian sebelumnya. Bagaimana mereka berurusan dengan hal-hal yang sakral, mereka bertukar pendapat. Lalu ia berkata, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Dalam pasal 13, ke tempat kita, Anda harus membawanya kembali ke tempatnya. Ke tempat Tuhan bukan tempatmu. Dan nasihat manusia tidak berlaku di sini, jadi hal-hal yang harus ditelaah, saudara ayat. Mungkin pengaruhnya tampak dari luar, namun pengaruh yang nyata adalah apa yang Tuhan nilai. Dalam pasal 14 ayat 3, Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Apakah berarti Tuhan menyetujuinya? Tentu saja tidak, karena seperti kita ketahui dari sejarah kisah Daud, rumah tangga adalah kelemahannya. Namun izinkan saya melihat kebalikannya jika saya berkata bahwa kesuksesan dan ketenaran dari seseorang berarti perkenanan dari Tuhan, maka saya juga bisa berkata bahwa kurangnya ketenaran pada seseorang tidak berarti bahwa Tuhan tidak berkenan kepadanya. Saya dapat membuktikan dalam kehidupan Daud. Dalam pelariannya di Gua Adulam, apakah ia terkenal? Tidak, hanya orang miskin yang berkumpul di sekitarnya. Namun apakah Tuhan berkenan? ia berkenan. Tepat. Ini pertanyaan yang ingin saya dan pemirsa tanyakan kepada diri kita sendiri. Tidak peduli seberapa terkenal dan berpengaruhnya saya di mata Atau berapa orang-orang. banyak pengikut yang saya miliki. Yang terpenting apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan atau tidak. Ada sebuah pernyataan yang sangat baik yang akan saya katakan di akhir mengandalkan kemenangan-kemenangan sebelumnya. Dan menjadi terkenal adalah cara termudah untuk mencapai kegagalan dalam hal yang akan datang. Benar, ini sangat dahsyat. Tuhan memberkatimu, kita akan rehat, dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Di pasal-pasal yang sedang kita pelajari 13 dan 14 dari 1 Tawarikh, Daud mengangkut tabut sebelum bertempur dengan orang Filistin. Namun selama studi kita tentang 2 Samuel pasal 5 dan 6, kita melihat bahwa Daud mengangkut tabut setelah bertempur dengan orang Filistin. Jadi apakah tabut itu datang sebelum atau sesudah bertempur dengan orang Filistin? Kapankah tabut diangkat? Sebelum kemenangannya atas Filistin ataukah sesudahnya? 2 Samuel membagi narasinya menjadi 2 bagian. Maafkan saya, ia menambahkan 2 hal bersama-sama. Sementara Kitab Tawarikh membagi narasinya menjadi 2 bagian. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa Samuel menambahkan 2 situasi dalam pasal 6 dan Tawarikh menggabungkan keduanya. Jadi karena keduanya digabung, maka waktu penggabungan keduanya adalah waktu yang tepat. Namun waktu yang lainnya adalah Tawarikh membagi kedua insiden ke dalam 2 bagian terpisah dan menempatkan kisah tentang orang Filistin di tengah. Saudara Ishak, dimulai dari ayat 8 pasal 14, Daud memukul kalah orang Filistin dan Alkitab memberitahu kita rincian dari perang ini, serta bagaimana ia menang atas mereka. Tetapi saya ingin belajar beberapa hal dari perang ini. Bagaimana Daud memperoleh kemenangan? Alasan-alasan apa di balik kemenangan Daud dalam perang ini? Orang Filistin mendengar Daud menjadi raja, maka mereka memerangi dia. Namun yang pertama Daud lakukan adalah datang kepada Tuhan untuk bertanya apa yang harus ia lakukan. Ini adalah hal yang sangat hebat. Ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku?
Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini sangat penting saudara ayat. Sebelum saya bergegas melakukan apapun, bahkan jika itu sebuah tindakan spiritual Saya yang harus benar, bertanya pada Tuhan. bertanya kepada Tuhan. Saya tidak boleh bersandar pada kemenangan sebelumnya. Daud bisa saja berkata, aku telah begitu banyak menang atas Filistin. Atau ia bisa saja berkata secara spiritual, Tuhan telah memberiku begitu banyak kemenangan, jadi aku akan pergi berperang. Saya sudah mempunyai pengalaman dengan orang Tuhan telah Filistin. memakaiku berkali-kali melawan orang Filistin, tetapi tidak setiap kali aku butuh datang ke hadapan Tuhan seperti anak kecil. Tidak peduli pengalamanku sebelumnya dan memberitahu Tuhan, oh Tuhan, tanpamu kami tidak dapat melakukan apa-apa, haruskah kami pergi atau tidak? Hal kedua adalah waktu Tuhan. Ini sangat jelas dalam ayat yang ke-15. Ayat 14, janganlah maju di belakang mereka tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Lalu ayat 15, dan bila engkau mendengar bunyi, derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur sebab Allah telah keluar berperang di depanmu. Artinya Anda harus menunggu. Aku menyuruhmu pergi dan akan memberimu kemenangan, tetapi ada cara yang akan aku jelaskan secara rinci. Dan ia menyuruhnya untuk menunggu sampai ia mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon kertau. Jadi dalam kasus itu, ia juga harus menunggu waktu Tuhan. Ini adalah pelajaran bagi kita. Jadi ia harus bertanya pada Tuhan dan menantikan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini juga sesuatu yang penting untuk kita pelajari dalam satu waktu. Ketika semua dilakukan dengan cepat dan menuruti kata hati. Adalah baik untuk berhati-hati dengan waktu, tetapi tidaklah baik untuk bergerak mendahului Tuhan dalam waktunya. Waktu Tuhan selalu tepat. Karena itu ketika saya menantikan waktu Tuhan, Tuhan akan memastikan kemenangan. Dalam pertempuran seperti yang telah terjadi dengan Daud dalam perang secara harafiah dan seperti apa yang terjadi dengan kita dalam peperangan rohani serta pelayanan dan kesaksian kita. Benar. Saya hanya ingin menambahkan sesuatu. Silakan. Mungkin adalah sama dengan apa yang telah dikatakan saudara Ishak, tapi ini akan lebih berkaitan dengan teks. Keduanya adalah waktu berperang dengan Filistin. Jadi itu insiden yang sama. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah yang Tuhan perintahkan kepadanya? Majulah. Ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, apakah yang Tuhan perintahkan kepadanya? Janganlah maju. Jadi tidak selalu perlu pengesahan dari sesuatu yang Tuhan beritahukan kepada saya dalam topik. Dan nanti jika topik yang sama muncul, tidak selalu dapat persetujuan yang sama, tidak selalu peroleh jawaban yang sama. Saya harus peka mengenali dan telinga saya dapat mendengar firman. Benar sekali. Alkitab berkata di dalam ayat 16, Daud berbuat dalam kedua kasus seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Satu kali Allah menyuruhnya pergi dan satu Satu kali kali ia menyuruhnya untuk tidak Kecuali pergi. pada sebuah kondisi Benar. tertentu. Nanti ya, tapi kali ini Allah menyuruhnya untuk tidak pergi. Jika ini terjadi, maka pergilah. Benar. Namun jangan Iya. pergi. Dr. Esam, kesuksesan raja atau kerajaan selalu diukur dengan bagaimana mereka menghargai hadirat Allah dan Benar. rumah Allah. Tentunya kemah suci mempunyai sebuah status dalam zaman Saul dan itu juga mempunyai status yang berbeda dalam zaman Daud. Bila Anda membuat sebuah perbandingan antara status kemah itu pada zaman Saul dan pada zaman Daud, khususnya tabut, bagaimana perbandingannya? Kita tahu bahwa tabut seperti yang saudara Ishak tunjukkan telah direbut. Lalu tabut itu dikembalikan ke rumah Abinadab di pegunungan. Benar? Setelah tabut diambil dari orang Filistin, tabut itu dikembalikan ke rumah Abinadab di pegunungan. Kita tidak membaca tentang tabut pada zaman Saul sama sekali. Tabut tidak pernah disebut. Pada zaman Saul, ada sebuah penyebutan sederhana tentang korban persembahan. Ia mempersembahkan korban-korban, namun tidak pernah disebut tentang tabut, tidak pernah disebut tentang kemah bahwa mereka pergi kemah suci. Tidak ada disebut tentang tabut, jadi jelaslah bahwa kemah suci bagaikan sebuah tempat yang tidak dikenal. Tidak ada orang pergi ke sana dan tidak ada orang yang persembahkan korban-korban. Tak ada tabut di dalam kemah suci pada saat itu di seluruh zaman Saul. Di kemudian hari pada zaman Daud ceritanya berbeda, cukup berlawanan. Daud mulai merasa bahwa ia sendiri berkata sejak zaman Saul, di manakah tabut perjanjian? Sejak zaman Saul kami tidak menanyakan apapun tentang tabut. Sejak zaman Saul kami tidak bertanya pada diri kami sendiri. Di mana tabut Tuhan pada waktu itu? Ketika Saul datang, tabut tidak ada di sana, namun ia tidak menanyakannya. Namun Daud begitu ia menjadi raja, hal pertama yang ia lakukan setelah Tuhan mendirikan kerajaannya, matanya terpusat pada tabut. Maka Allah mulai menduduki tempatnya. Ketika seorang raja yang saleh ditemukan, yang peduli akan hadirat Allah, seperti yang Allah inginkan, maka ini menunjukkan sebuah prinsip kepada kita. Bahwa pemimpin selalu memimpin umatnya di arah yang ia jalani, ia adalah contoh bagi umatnya. Jika ia tidak saleh dan ia tidak peduli dengan perkara-perkara Allah, secara otomatis Semua rakyat akan tersesat. menjadi seperti dia. Jika pemimpin lain datang, seorang yang saleh dan berreputasi, konsekuensi alami yang akan terjadi adalah bahwa pemimpin saleh ini akan memimpin rakyatnya untuk kembali pada Allah. Hatinya akan terarah pada hadirat Allah dan ia akan hukum setiap orang yang tidak memikirkan kemuliaan Allah di tengah umat yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memberkati Anda, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah belajar dari episode hari ini bahwa Daud mengangkat tabut Tuhan kembali sekali lagi. Namun kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan tabut dan bagaimana rakyat berurusan dengannya.
Tabut itu adalah perabot yang sangat berharga bagi orang Israel karena mewakili hadirat Allah. Itu adalah sebuah kotak kayu yang dibuat dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas murni. Jadi itu adalah indikasi hadirat Allah di tengah umatnya. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa orang-orang itu dalam status lemah, mereka menganggapnya sebagai sebuah mantra. Mereka pikir bahwa jika tabut itu ada di sana, maka Allah akan ada. Dalam 1 Samuel 4, status umat itu adalah sangat sulit dan mereka tidak bersama Allah. Tapi ketika mereka berada dalam pertempuran, mereka berkata, jika kita membawa tabut itu, tentunya kita akan menang. Jadi mereka membawa tabut itu. Namun yang terjadi tentunya adalah bahwa orang Filistin merebut tabut dan mereka tidak menang. Namun ketika tabut ada pada orang Filistin, Allah membela dirinya sendiri dan orang Filistin terluka karena keberadaan tabut dengan mereka sehingga mereka ingin mengembalikannya. Jadi Taurat itu diam di rumah seseorang bernama Abinadab di sebuah kampung yang bernama Kiryat Yerim dan tetap di sana sampai Daud memutuskan untuk mengembalikan tabut itu ke Yerusalem. Tuhan memberkati Anda. Saya ingin tahu apakah rahasia kesuksesan dari Daud dan kemenangannya atas Filistin. Ada 2 hal. Pertama, ia berkata kepada Tuhan, yaitu ia tidak bertindak menuruti kemauannya. Ia bertanya kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan katakan. Ia tidak mengandalkan kemenangan-kemenangan sebelumnya karena ia banyak berperang dengan orang Filistin sebelumnya. Tetapi setiap kali ia bertanya kepada Tuhan, ia juga menanti-nantikan Tuhan saat di mana Tuhan memerintahkan untuk berperang. Jadi bertanyalah pada Tuhan dan nantikan Dia. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kesuksesan siapapun diukur dengan ukuran apresiasinya atas hadirat Allah. Saul gagal dan tidak peduli akan tabut sehingga tabut itu absen pada zaman Saul. Namun Daud mengangkut tabut seakan-akan ia sedang berkata bahwa kerajaan tidak akan benar sampai Allah membawa kemuliaan dan posisi serta statusnya di tengah-tengah kerajaan. Itulah sebabnya saya mengundang Anda, pemirsa terkasih, untuk mengevaluasi hidupmu, di mana posisi Anda berdiri dari kemuliaan Allah, di mana posisi Anda dari kehidupan yang berpusat pada Kristus, di mana posisi Anda dari karya Kristus di kayu salib, di mana posisi Anda dari otoritas Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah pertemuan orang percaya di sekeliling Tuhan. Di mana posisi Anda berdiri dari hal-hal yang sakral ini? Apakah Kristus mendapat prioritas dalam hidupmu? Apakah karya Kristus di kayu salib dasar dari hidupmu? Apakah kemuliaan Kristus adalah tujuan dalam hidupmu? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saya mengundang Anda untuk menerima Kristus secara pribadi bagi Anda, mengutamakan dirinya bagi Anda, dan menerima karya Kristus bagi Anda secara pribadi, dan menerima menjadi seorang anggota tubuh Kristus. Dan menghadiri ibadah-ibadah orang percaya dalam semangat pemuritan yang benar, dan berserah pada otoritas Tuhan dalam ibadah-ibadah ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan kiranya menyertai. Bagaimana Daud belajar dari kesalahan-kesalahannya dan membawa tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem dengan cara yang benar seperti yang diperintahkan dalam kitab hukum? Di manakah tempat tabut diletakkan dan di manakah bait suci dibangun di kemudian hari? Mikal, putri Saul dan istri Daud menolak Daud ketika Daud sedang menari di hadapan tabut dalam perjalanan pulang. Mikal memandang rendah dia di hatinya. Apakah reaksi Daud dan Tuhan atas insiden ini? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.